Wanita pemakai krinolin yang terlalu dekat dengan sumber api, itu gaunnya bisa kebakar dan bisa melukai mereka. Kayak mulai ada wanita-wanita yang suka kejepit di pintu masuk, ada juga wanita yang gaunnya suka nyangkut di roda kereta. Berhubung akhir-akhir ini topik soal fashion lagi rame-ramenya dibahas di negara kita, gara-gara orang-orang ini. Gue jadi kepikiran gimana kalau misalnya kita ngebahas kisah-kisah menarik tentang tren fashion yang pernah ada di masa lalu. Dan setelah gue cari-cari di internet, ternyata ya banyak nih kisah-kisah aneh tentang tren fashion ini. Salah satunya, ada cerita tentang sebuah gaun bernama gaun krinolin yang sempat menjadi tren fashion di Eropa pada abad ke-19. Gaun ini tuh ceritanya punya bentuk yang mengembang dengan ukuran yang besar. Yang saking besarnya, wanita yang memakai gaun ini tuh jadi susah buat disentuh atau dideketin sama orang-orang di sekitarnya. Gaun ini juga terbuat dari bahan kain yang mudah terbakar, yang mengakibatkan sering terjadinya insiden kebakaran gaun yang membuat ribuan wanita Eropa meninggal dunia. Nah, gimana sebenarnya asal-usul dari gaun krinolin ini? Dan apa yang sebenarnya menyebabkan ribuan wanita Eropa bisa terenggut nyawa karenanya? Mari kita bahas. Jadi, pada abad ke-19, tepatnya sekitar tahun 1850-an, ada sebuah gaun bernama krinolin yang waktu itu lagi ngetren banget tuh di Eropa. Nah, gaun krinolin ini apa? Krinolin ini sebenarnya bukan jenis gaun sih, tapi lebih tepatnya dia ini kayak semacam penyangga yang dipasang di pinggang wanita untuk menopang gaun yang mereka pakai agar bentuknya bisa mengembang kayak gini. Terus, kenapa bisa ngetren, Bang? Nah, alasan ngetrennya ini sebenarnya ada sejarahnya sendiri. Jadi, di masa itu, standar kecantikan wanita tuh dinilai dari dua hal. Pertama, dari segi fisik, kedua, dari segi sifat. Dari segi fisik, wanita di zaman itu dituntut untuk memiliki bentuk tubuh seperti jam pasir, di mana bagian atas dan bawah harus berisi, sedangkan bagian tengah atau bagian pinggang itu harus ramping. Nah, untuk mencapai standar kecantikan ini, wanita-wanita Eropa di zaman itu tuh akhirnya menggunakan korset untuk mengecilkan pinggang mereka. Lalu, mereka juga memakai rok berlapis-lapis agar memiliki bentuk bagian bawah yang bulat dan mengembang, kayak jam pasir tadi. Nah, meskipun cara ini terbilang cukup berhasil, tapi kelemahannya rok yang berlapis-lapis ini tuh bikin wanita-wanita di zaman itu merasa kepanasan. Mereka juga merasa berat, sulit berjalan, dan pokoknya merasa gak nyaman lah. Karena itu, kehadiran krinolin yang bisa menopang gaun ataupun rok mereka dengan ringan bikin wanita-wanita ini ya jelas merasa sumringah. Dengan krinolin, mereka bisa mendapatkan bentuk bawahan yang mengembang tanpa perlu merasa kepanasan, keberatan, ataupun sulit berjalan. Krinolin ini juga dibuat dengan baja ringan di mana rangkanya bisa ditekuk dan bisa kembali seperti semula. Jadi ya bisa dipakai buat duduk dan juga bisa dipakai untuk melewati pintu masuk. Nah, sedangkan dari segi sifat, wanita di masa itu diharapkan menjadi makhluk yang memiliki sifat murni, sopan, dan jinak. Jinak ini maksudnya gak nyakar apa gimana ya? Dengan memakai gaun krinolin yang lebar, wanita-wanita di zaman itu kan jadi susah tuh buat dideketin sama pria-pria hidung belang. Nah, dengan begitu, sifat-sifat kesucian wanita yang diharapkan tadi, kayak murni, sopan, dan jinak, itu bisa terwujud. Krinolin ini juga membatasi pergerakan wanita, dan lebih cocok buat dipakai di dalam ruangan aja. Dengan begitu, para wanita kebanyakan akhirnya hanya akan berada di dalam rumah, atau berkunjung ke acara-acara penting aja, gak keluyuran kemana-mana. Gak cuman itu, kehadiran krinolin ini juga menghilangkan kelas sosial, di mana gaun ini boleh dipakai oleh berbagai kalangan, mulai dari yang kaya sampai yang miskin, dari bangsawan sampai rakyat jelata, semuanya bebas bisa memakai krinolin. Lah, kalau semua orang pada demen pakai krinolin, terus masalahnya di mana? Nah, di sini nih masalahnya. Jadi, pakaian-pakaian pria dan wanita di zaman itu tuh ceritanya masih sering dibuat dengan menggunakan bahan yang mudah terbakar, kayak kain kasa, kain bobinet, dan kain tarlatan. Dengan kain yang mudah terbakar ini dan ukuran krinolin yang pada saat itu rata-rata besar dan mengembang, ini mengakibatkan sering terjadinya insiden gaun terbakar yang menimpa pemakainya. Kayak misalnya, kalau lagi di pesta-pesta tuh, wanita pemakai krinolin yang terlalu dekat dengan sumber api, itu gaunnya bisa kebakar dan bisa melukai mereka.
Parahnya lagi, krinolin ini kan dipasang dengan cara diikat lusinan tali. Otomatis, saat insiden kebakaran seperti ini terjadi, si pemakai biasanya akan kesulitan untuk melepas krinolinnya dan berakhir dengan terbakar hidup-hidup. Waduh, ngeri amat ya. Terus nih, di zaman itu kan belum ditemuin lampu tuh, masih ngandelin api. Nah, ini juga menyebabkan sering terjadinya insiden kebakaran rumah. Cuma gara-gara si wanita ini memakai krinolin di dalam rumahnya. Ada yang cuman gara-gara nyenggol lampu minyak, terus gaunnya bisa kebakar. Ada juga yang lagi masak, terus karena sedikit kena percikan api, itu gaunnya juga bisa kebakar. Pokoknya banyak banget lah kejadian kebakaran rumah cuma gara-gara gaun krinolin ini. Terus reaksi masyarakat setelah kejadian-kejadian itu apa bang? Reaksinya ternyata di luar dugaan. Bukannya berhenti pakai krinolin, orang-orang ini malah makin rajin pakai krinolin, cuma gara-gara ngikutin tren. Padahal media berita di masa itu tuh udah banyak banget yang ngelaporin kalau korban meninggal karena krinolin ini jumlahnya sampai 3 ribuan pada tahun 1856. Tapi ya mereka tetap bebel dan laporan-laporan itu gak ngaruh sama sekali buat mereka. Bebelnya tuh sama lah kayak masyarakat di suatu negara yang gue kenal. Negara mana gitu gue lupa namanya. Apalagi nih, sejak mesin jahit ditemukan, orang-orang ini malah berusaha membuat krinolin semakin lebar, sampai ada yang lebarnya mencapai 2 meteran. Nah, gara-gara ini nih, insiden-insiden baru muncul lagi. Kayak mulai ada wanita-wanita yang suka kejepit di pintu masuk, ada juga wanita yang gaunnya suka nyangkut di roda kereta, bahkan ada pekerja wanita yang kabarnya nyangkut di mesin pabrik, gara-gara dia pakai krinolin pas lagi kerja. Ampun dah. Terus akhirnya gimana bang? Nah akhirnya dengan segala masalah yang ditimbulkan oleh si krinolin ini, tren gaun ini pun lama-kelamaan ya surut juga, meskipun ya harus berangsur-angsur. Perlahan-lahan pabrik-pabrik di masa itu mulai membuat kebijakan di mana para pekerja wanita tidak dibolehkan menggunakan krinolin di tempat kerja. Sejak saat itu, lampu pijar juga akhirnya ditemukan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1879, di mana hal ini turut mengurangi insiden-insiden kebakaran gaun yang terjadi di dalam rumah gara-gara memakai krinolin. Tren krinolin sendiri lama-lama juga tergantikan dengan jenis penyangga baru yang disebut sebagai basel, di mana bagian depan dan samping dari basel ini dibuat ramping, sedangkan di bagian belakang itu dibuat agak berisi. Ya emang sih bentuk yang ini lebih mendingan daripada krinolin. Tapi kalau dilihat-lihat kok ini jadi malah kayak mirip manusia kuda ya. Oke, segitu aja pembahasan kita kali ini. Menurut kalian gaun krinolin ini masih cocok atau enggak ya buat dipakai di zaman sekarang? Atau udah kita biarin aja biar jadi sejarah masa lalu? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun salah-salah informasi. Sampai jumpa di video berikutnya.